Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again untuk update Bitcoin. Kali ini saya akan kasih quick update aja untuk kali ini ya teman-teman. Jadi kebetulan kalau teman-teman lihat nih kan saya pakai selimut ya teman-teman, agak dingin dan saya agak kurang enak badan kayaknya teman-teman. So tanpa berpanjang lebar, langsung kita masuk ke dalam update-nya teman-teman. Jadi tadi kan kita udah sempat bahas tentang GMT ya. Nah sekarang kita bahas sedikit posisi untuk Bitcoin. Sebenarnya untuk Bitcoin kita ngelihat kemarin closing-nya ini sangat awful. Saya bisa katakan ini bisa nge-lead kita ke arah potensi bearish continuation pattern teman-teman, atau bearish ya downtrend lah kalau kita bilang ya. Karena kalau kita lihat teman-teman di sini, ini ada exponential moving average 21 dan kita sudah 2 kali mendapati rejection terhadap area tersebut. Dan this time kalau kita lihat ini adalah lowest point-nya Bitcoin untuk sepanjang bulan April. Jadi kalau saya pikir teman-teman, ini so far seperti yang kita sempat bahas sebelumnya ya, ada potensi wave 1, wave 2 melanjut ke wave 3. Tapi nggak mungkin langsung, jadi ada kemungkinan kita ngelihat prosesnya lebih ke ya wave 1, wave 2, wave 3 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk closing di time frame daily sebenarnya kalau kita bisa maintain di atas level ini, well it's cenderung cukup bagus, cukup positif buat posisi kita di ya, bullishnya lah ya untuk maintain area tersebut. Karena kalau kita lihat teman-teman, benar di sini ada potensi area support terbentuk. Jadi saya rasa memang ada indikasi lah di level ini kita bisa ketahan dulu ya. Maybe sedikit sideways atau mungkin sedikit ketahan before kita ngelanjutin pergerakan yang saat ini kita bisa bilang ya lebih didominasi oleh sellers lah ya. Nah, lanjut lagi ke time frame hourly. Ini sebenarnya kita udah sempat pembahasan sama teman-teman di Advanced Group hari ini. Jadi kalau saya mau sedikit munculkan ke teman-teman semua, wait a second. Saya nah saya gunakan ini aja teman-teman ya. Ini based on chart, kita ngeliat ini ada terbentuk yang namanya inverse V formation dan proses penguatannya barusan itu cenderung korektif. Sehingga saya mengatakan teman-teman, ini adalah sebuah skenario yang saya istilahnya perkenalkan dengan istilah inverse V formation and then pull back menuju ke sideways. Dan kalau misalkan berhasil breakdown daripada sideways-nya, ini bisa dimanfaatkan. Ada 2 skenario yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mungkin mau trading short atau yang nge-sell Bitcoin lah. Yang pertama adalah pada saat dia sideways, ini biasanya bisa nge-lead ke arah yang lebih kalau kita bilang kayak ini sebenarnya konfirmasi lower high-nya dia teman-teman ya. Lalu menunjukkan bahwa tidak ada lagi selling pressure di sana. Lalu maksud saya buying pressure di sana. Kalau kita lihat kan sebelumnya ini penurunan and then kita naik ya sideways, di situ ada inverse V formation, lalu dia kembali penguatan. Tapi penguatannya kan cenderung korektif. Nah, kita pengen cari tahu nih, ini buying istilahnya order buy-nya tuh masih ada nggak di sini gitu loh, dan masih signifikan nggak sih? Kalau misalkan udah nggak terlalu signifikan kan harusnya kelihatan ya. Jadi kayak pergerakannya mungkin cenderung ketahan, terus cenderung ke sideways, karena setiap kali dia naik ada sellers yang melakukan pressure terhadap pergerakan tersebut teman-teman. Nah kalau kita lihat sekarang ini situasinya lebih kurang udah mulai tersideways ya. Tersideways sebenarnya udah merupakan pertanda bahwa buyers di sini mungkin udah mulai struggling teman-teman ya. Balik lagi kita udah masuk selling pressure yang pertama, dan kalau kita lihat ya pressure sellersnya sangat signifikan. Dan ini bisa ngarah ke pembentukan yang namanya symmetrical triangle pattern teman-teman ya. Jadi secara nggak langsung ini kita ngelihat posisi market untuk Bitcoin udah mulai tersideways. Tinggal pertanyaannya apakah dia breakdown signifikan, which means ini jadi sesuai dengan skenario yang kita ekspektasi, dia balik turun ke bawah teman-teman, atau dia cenderung breakout. Nah, jadi sederhananya kalau misalnya kita ngelihat dia breakout dari invalidation level ini, ya udah kita nggak usah paksakan untuk short teman-teman. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dia breakdown, justru ini merupakan opportunity. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat lagi dengan saksama teman-teman, pada time frame hourly-nya, pertama kita cenderung membentuk yang namanya broadening bottom pattern teman-teman ya. Kalau dilihat teman-teman, ini adalah potensi broadening bottom pattern. Sebetulnya dari sini harusnya ekspektasi kita cenderung penguatan. Nah, cuman teman-teman menilai dari pergerakan Bitcoin beberapa waktu lalu, kita cenderung di sini membentuk yang namanya descending channel, bisa jadi berubah ke potensi pembentukan falling wedge pattern juga. Nah, cuman teman-teman pasti masih ingat dong, beberapa pekan lalu kita sempat bahas tentang bahwa Bitcoin itu setiap kali dia ke pantul, setiap kali dia istilahnya ya kita bisa bilang dia setiap kali
ya benar sih, setiap kali dia kepantul lah ya, kita selalu kena sama yang namanya tahanan di Fibo 61,8% dan Fibo 50%. Even pada pergerakan terakhir aja pun demikian teman-teman, kita benar-benar ter-reject precisely di Fibo 50%-nya. Nah, kalau kita gunakan Fibonacci retracement dari pergerakan terakhirnya, ini kita lihat teman-teman, saat ini posisi kita cenderung sedang testing pada Fibo 50%-nya teman-teman tuh ya. Kalau kalian boleh tambahkan ya ada 61,8-nya juga. Jadi situasi skenarionya lebih kurang mirip dengan yang waktu di kisaran area ini. Kalau kita lihat teman-teman, lebih kurang seperti ini ya. Sebenarnya pada close candle 4 jam pun sudah memberikan kita banyak informasi ya, bahwa di area tersebut atau di area Fibonacci 50% somehow kita mendapatkan reaction sellers yang begitu signifikan, dan saat ini kita sedang mencoba untuk ngetes kembali. Makanya kalau tadi kita lihat di time frame 15 menit, di time frame 15 menit kecenderungan itu membentuk yang namanya symmetrical triangle pattern, dan bisa aja ini adalah proses sideways before kita ngelihat dia finally breakdown dan kembali meneruskan pergerakan atau trennya teman-teman. Perlu diingat bahwa secara time frame hourly saya personally ngelihat memang kita masih bisa ada potensi penurunan lanjutan ya, dengan potensi target di bagian bawah dari si broadening bottom pattern teman-teman. Jadi kalau misalnya situasi kayak gini, maybe kita kepantul and then dead cat bounce lagi, kita ngetes sampai kisaran level $37.000 lah, karena di level tersebut terdapat trend line, selain itu terdapat support line juga ya pada kisaran area $37.500. So ini adalah update Bitcoin kali ini teman-teman, mungkin sedikit cepat sedikit quick ya, dan ya semoga kita selalu diberkati dengan kesehatan teman-teman, dan tradingnya bisa dilancarkan juga. Buat teman-teman yang lagi ongoing proses belajar, semoga kiranya diberkati dan diberikan kelancaran dalam proses belajarnya, bisa segera mencapai cita-cita dan bisa menjadi lebih baik lagi di dalam tradingnya teman-teman. Alright, once again thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy videonya. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga kasih likes buttonnya kalau kalian suka dengan pembahasan yang saya berikan di dalam video ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice day and cheers, bye bye.